Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar Abdimas ketiga, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada UMY yang telah memfasilitasi sehingga kami bisa mempublikasikan hasil pengabdian kami melalui webinar ini. Judul pengabdian yang telah kami laksanakan yaitu pembuatan fasilitas wudhu pada musola di Dukuh Butuh Kidul RT 01 Sedayu. Dan berikut ini adalah nama-nama penulis pada paper ini. Yang pertama yaitu Ibu Fadilawati Saleh. Yang kedua saya sendiri, Fani Monika. Yang ketiga Saudari Martiana Dwi Cahyati. Yang keempat Ibu Yunita Furi Aristiasari. Dan yang kelima adalah Bapak Hakas Prayuda. Kelima penulis merupakan dosen dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan outline dari presentasi pada seminar hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua adalah metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Lokasi pengabdian dilakukan di Dukuh Butuh Kidul, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian masalah yang dialami mitra yaitu tidak adanya fasilitas untuk berwudu pada musola. Sehingga pada saat melakukan sholat di musola tersebut, warga harus berwudu di rumah warga yang berada di sekitar musola. Maka dari itu, dalam program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LP3M pada periode tahun 2019-2020, kami melaksanakan pengabdian masyarakat berupa pembangunan fasilitas wudhu di Musola Dukuh Butuh Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai fasilitas umat Islam, musola mempunyai fungsi sebagai pusat ibadah dan pusat kegiatan sosial umat Islam. Sebagai pusat ibadah, khususnya sholat, maka musola terkait dengan permasalahan syarat sahnya sholat, antara lain berwudu dan suci dari najis, sehingga diperlukan jaminan sahnya wudu para jamaah serta kesucian musola. Oleh karena itu, fasilitas wudu pada suatu musola merupakan suatu kebutuhan yang vital. Namun, karena adanya keterbatasan dana hibah pengabdian, maka pada pengabdian ini pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebatas pekerjaan struktur yang meliputi pekerjaan pondasi, sluf, dan kolom. Metode pelaksanaan pada pengabdian kali ini mengacu pada panduan pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kali ini, yang pertama yaitu adalah pembuatan gambar rencana, yang kedua adalah pembersihan lahan, yang ketiga pekerjaan pondasi, yang keempat pekerjaan sluf, dan yang kelima adalah pekerjaan kolom. Yang selanjutnya ada pekerjaan pondasi. Menurut panduan pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan, pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang terbuat dari batu kali dapat dibuat dengan ukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini kalau kita lihat pondasinya terdiri dari lantai kerja, kemudian batu kosong, pasangan batu kali, baru di bagian atasnya ada sluf, kolom, dan dinding. Nah, pekerjaan balok menurut panduan pembangunan perumahan dan permukiman pedesaan harus mengikuti spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran balok. Ukuran balok sluf itu 15 x 20 cm, kemudian diameter tulangan utama sebesar 10 mm, dengan diameter tulangan bagel sebesar 8 mm, kemudian jarak antar tulangan bagel sepanjang 15 cm, dan juga selimut beton dengan ketebalan 15 mm atau 1,5 cm.
Pada bagian kolom juga memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan balok. Di sini ukuran kolom yang digunakan untuk bangunan sederhana yaitu 15 x 15 cm dengan diameter tulangan utama 10 mm, diameter tulangan bagel 8 mm, serta jarak antar tulangan bagelnya 15 cm. Kemudian untuk selimut beton pada kolom juga sama dengan selimut beton pada balok sloof, yaitu setebal 15 mm atau 1,5 cm. Nah, berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, ini adalah gambar rencana yang telah dibuat untuk tempat wudhu pada musola di Dukuh Butuh Kidul. Di sini sudah ada gambar tampak depan, kemudian tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Untuk ukuran tempat wudhu, itu sesuai dengan kesepakatan warga Desa Butuh Kidul, maka ukuran tempat wudhu itu dibuat 3 x 3 meter. Selanjutnya adalah gambar rencana untuk denah tempat wudhu dan juga denah pondasi. Nah, ini denah tempat wudhu yang tadi berukuran 3 x 3 meter, di mana di sini ada area wudhu putra, kemudian juga ada area wudhu putri dengan ukuran yang sama. Jadi area wudhu putranya 1,5 x 3 meter, area wudhu putri 1,5 x 3 meter. Kemudian yang di sampingnya di sini adalah denah untuk pondasi batu kalinya. Gambar selanjutnya yaitu gambar rencana kolom dan rencana pola lantai. Untuk jumlah kolom yang digunakan, di sini ada 6 buah kolom dengan ukuran 15 x 15 cm. Selanjutnya yaitu pekerjaan pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat Dukuh Butuh Kidul Sedayu. Pembersihan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dari semua pohon, halangan-halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan. Proses pembersihan lahan pada lokasi pembangunan tempat wudhu musola Dukuh Butuh Kidul dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini pada proses pelaksanaan pembersihan lahan, bukan hanya bapak-bapaknya saja yang bekerja, tetapi ibu-ibunya juga ikut membantu dengan memasakkan makanan untuk bapak-bapak dan mahasiswa yang melakukan pekerjaan pembersihan lahan. Selanjutnya yaitu pekerjaan fondasi. Nah, di sini struktur fondasi berfungsi untuk memikul dan meneruskan keseluruhan beban pada suatu bangunan, sehingga jenis fondasi yang digunakan sangat tergantung pada jenis bangunannya. Nah, karena di sini bangunan tempat wudhu musola Dukuh Butuh Kidul merupakan bangunan yang sederhana, maka cukup digunakan fondasi dangkal berupa fondasi batu kali. Nah, fondasi yang digunakan sudah dibuat sesuai dengan panduan pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan sloof dan kolom. Nah, di sini penulangan sloof dan kolom sudah dibuat sesuai dengan ketentuan, di mana ukuran sloof yaitu 15 x 20 cm dengan tulangan utama 10 mm dan tulangan bagelnya 8 mm. Dan kolom di sini menggunakan ukuran 15 x 15 cm dengan tulangan utama 10 mm dan tulangan bagel sebesar 8 mm. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari pengabdian kali ini yaitu yang pertama, pembangunan tempat wudhu di Musola Dukuh Butuh Kidul, Sedayu Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan mengacu pada panduan pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan yang telah diselesaikan pada pengabdian tahun 2019-2020 yang dibiayai oleh LP3M UMY adalah pekerjaan struktur, yaitu berupa pekerjaan fondasi, sloof, dan kolom.
Kemudian pekerjaan selanjutnya seperti dinding, lantai, atap, sanitasi, dan plumbing akan dilaksanakan pada pengabdian periode tahun 2020-2021. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya pada presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.